Anak dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9. Pegang. Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar. Itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustaz-Ustaz. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, ini update tentang video dan keadaan Ustadz Agustan yang tentu saja teman-teman sekalian sudah kena penyakit ya. Memang sih ya, banyak tidak percaya kalau itu sebuah peringatan dari Tuhan. Banyak tidak percaya bahwa ini ada hubungannya ketika dia tantang Tuhan. Apakah ketika dia pantatin Alkitab itu ya dia diazab dan mati dalam 1 bulan. Tapi kita lihat belum sebulan pada saat itu, entah semingguan teman-teman sekalian, dia langsung ditegur oleh Tuhan. Dan itu saya percaya bukan hanya hanya hoax gitu ya, tapi itu memang benar-benar terjadi dan kita bisa saksikan sendiri juga ya. Beberapa channel daripada Muslim dan channel Kristen membahas mengenai penyakit Agustan. Dan teman-teman sekalian, saya percaya sesuai yang disampaikan oleh Kitab Wahyu, anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Nah, inilah teguran dan hajaran Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Ustadz Agustan, sangat mengasihi Agustan dan keluarga, sehingga Tuhan Yesus memberikan pengajaran itu, pelajaran, dihajar, ditegur gitu, supaya bertobat dan tidak lagi menghujat Tuhan. Ya, jadi manfaatkanlah itu, Ko Agus, ya. Manfaatkanlah itu. Jangan justru Anda semakin nanti hari semakin membenci kekristenan dan menghujat Tuhan. Nah teman-teman sekalian, kali ini Kohani dan tim itu kembali untuk kasih uang ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah lihat dikasih ya, sekaligus untuk di kunjungan pertama dikasih pembersih udara sekaligus uang 10 juta ya. Itu real videonya tanpa editan. Dan kali ini karena Agustan beberapa waktu yang lalu dia sampaikan bahwa dia ini kecewa kepada ustadz-ustadz yang tidak memperhatikannya. Dia bel berkali-kali, dia chat tapi tidak ada respon sama sekali. Dia merasa dibuang, merasa tidak diperlukan lagi, sehingga dia kecewa hal itu. Jadi mungkin karena takut Agustan kecewa lalu mungkin nantinya kembali ke Kristen atau apa gitu ya. Akhirnya dikunjungi lagi, dikasih amplop lagi teman-teman sekalian. Wow, luar biasa. Seperti apa videonya? Mari kita langsung cek berikut ini. Anak dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9. Pegang. Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar. Itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustaz-Ustaz. Itu sebenarnya gini kok. Coba, yang saya tahu video kok begitu disebar kemana kok? Kok bisa nyebar ke YouTube kemana? Saya bingung, saya pikir nggak mungkin ke YouTube karena teman-teman pasti tahu. Ini di grup apa namanya? Grup nanti baku kompor. Udah apa-apa, berarti ada satu pengkhianat dalam grup itu. Nah, di grup itu berarti ada pengkhianatnya. Karena video itu saya dapat malah dari Pak Imek. Pak Imek dapat dari orang lain. Dari baku kompor itu. Nah itu udah viral, setelah dikirim sama Pak Imek kan udah viral. Itu dari mana? Nah, nanti hati-hati ketika teman nyebar. Maksudnya kok Agus itu curhat. Ya. Saya pikir kan orang kita sendiri kan kenal semua di situ. Iya, tapi kita nggak tahu siapa yang bocor. Bukan orang lain. Jadi gini, bahkan saya dengar ada Paulusan dan lain-lain orang gereja ngumpulin bantuan, ya kan? Nggak usah lah. Jadi insya Allah kalau sesama Muslim kami akan saling support.
orang gereja aja. Yosef Paulus, kalau mau bantu nggak usah begitu. Kamu pulang aja ke Indonesia tanggung jawab. Siap tanggung jawab. Terus ya orang gereja, bantulah orang gereja. Kita nggak perlu, yang muslim bantu. Yosef Paulus yang kumpulin dana buat Agustan. Terus orang-orang gereja mau kesini nggak perlu juga. Kita nggak mau merepotkan mereka. Gitu. Biarkan ya kita saling bantu, saling menghargai. Dan udah saya hubungi teman-teman itu kok kurang respon sih. Ya memang karena malam kok. Malam kan itu. Iya, tapi maksud saya tuh setelah malam siang teh dihubungi. Siang juga saya hubungi juga. Saya kadang-kadang itu lihat nanti WA saya. Orang banyak yang saya balas 500-600 sih, saya nggak mungkin baca kalau untuk ketumpuk. Cuma prinsipnya gini, pada prinsipnya saya sudah membuktikan. Kapan? Tunjukin satu aja bukti. Saya mengeluh, saya minta tolong, saya curhat ke manusia. Kalau yang saya alami cukup berat juga. Dulu ya, gitu. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, kapan saya ngeluh satu kali sama manusia? Tempat kita bercerita, tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu hanya Allah. Manusia kita aduin nggak bisa ngapa-ngapain juga kok. Kunci satu, nanti kita masuk di yang lahat, di liang kubur itu sendiri, nggak ada ustaz temenin, nggak ada orang yang temenin. Teman kita, ibadah kita, amal soleh kita, baca. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat, di situ Kohani kasih amplop lagi. Ya, bagi saya sih itu bagus ya. Bagus karena memperhatikan sesama gitu. Apalagi ya mereka sesama muslim ya wajib sebenarnya saling menolong, saling membantu teman-teman sekalian. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena rata-rata yang mengunjunginya termasuk Kohani ini, kalau kita review kembali apa yang pernah disampaikannya teman-teman sekalian, bahwasanya seharusnya orang itu tidak boleh membahas agama lain gitu ya. Jadi pendeta-pendeta sebenarnya kitab sucinya kan Alkitab, jadi bahas Alkitab aja, nggak usah bahas Al-Quran. Demikian juga para ustadz-ustadz dan para mu'alaf. Artinya kitab suci kalian sekarang adalah Al-Quran, maka Anda bahas Al-Quran, jangan bahas Alkitab. Nah, ini saya ikuti video daripada Kohani, tidak ada nasihat kepada Ustadz Agustan supaya mungkin minta maaf gitu ya. Kalau kemarin dikatakan ya itu salah Agustan, kenapa kamu kentutin Alkitab, itu tak boleh gitu ya, tak boleh. Tapi untuk nasihat supaya Agustan itu menyampaikan kata maaf kepada umat Kristen di Indonesia dan seluruh dunia, itu tidak ada teman-teman sekalian. Jadi di sini ada kesombongan gitu ya, bahwa ya ini bukan karena kutukan Tuhan kok, bukan ajaran Tuhan gitu. Ya tidak apa-apa, nggak usah minta maaf gitu ya. Jadi seakan ada pembiaran seperti itu. Nah, dukungan diberikan kepada Agustan itu no problem. Kemudian juga dari Kristen pun ada yang mau membantu, baik dari segi doa, dana. Ada Paul Jang ya, ada Patan Paragi juga ya yang berusaha untuk membantu. Tapi mereka menolak hal itu. Oke, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi teman-teman sekalian, Agustan ini ya kalau kita lihat seakan ini yang dibutuhkannya, yaitu materi ini, keuangan ini teman-teman sekalian. Dan saya tidak tahu apakah motivasinya selama ini untuk membuat konten yang kontroversial dan sangat menyakiti hati orang-orang Kristen di seluruh dunia ini. Dia kentuti Alkitab teman sekalian ya, dipantatin ya, apakah dia kentutin entah editan atau apa itu, tapi yang jelas Alkitab ditaruh di pantat, dan itu pelanggaran besar, penghinaan besar. Jadi seandainya itu konsisten daripada Kapolda seperti disampaikan oleh Kohani Kristianto itu teman-teman sekalian, bahwa Agustan sudah mau dijemput oleh Kapolda ya, itu lebih bagus gitu ya, harus diamankan, harus diberikan hajaran. Itu artinya kita mengasihi dia. Teman-teman sekalian, mari kita belajar supaya kita tidak beralih motivasi dalam pelayanan. Ini berguna untuk kita semua para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk kita ya sebagai gembala-gembala sidang, sebagai para pendeta, evangelis, misionaris gitu ya, yang di lapangan, pelayan Tuhan pokoknya. Ya kita harus mengerti bahwa motivasi kita itu tidak boleh ke lain-lain. Motivasi kita adalah satu, untuk menjadi pelayan Tuhan dan memuliakan Tuhan, meneruskan visi misi Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Itu aja visi misi kita ya, melaksanakan yang namanya amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Teman-teman, terkait masalah uang ya, mari kita belajar apa yang disampaikan oleh Alkitab. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi teman-teman sekalian, saya bukan mau cocok-mologikan lalu menempatkan firman Tuhan ini kepada Ustadz Agustan. Tapi ini kita belajar bersama. Bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau kita lebih mencintai uang daripada Tuhan, daripada pelayanan, maka tentu saja kita akan salah arah. Kita pastinya akan salah motivasi. Dan tentu kita tidak diberkati oleh Tuhan. Justru teguran dan hukuman Tuhan itulah yang akan kita terima jika kita salah motivasi. Ya, jadi jangan cinta akan uang teman-teman sekalian. Ya, melayani saja, bekerja saja, maka uang itu akan mengikuti Anda. Ya, itu Tuhan yang mengatur semuanya. Kalau Anda sudah melakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya atas hidupmu. Kemudian, ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi banyak orang juga yang menjual imannya, meninggalkan imannya karena harta teman-teman sekalian. Ya, karena harta dunia. Jadi jangan heran jika ada orang yang murtad dari kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus. Semua itu sudah disampaikan. Ya, motivasi adalah karena cinta akan uang, jabatan, popularitas. Ya, kemudian kalau kita melihat kembali juga dari apa yang disampaikan oleh Salomo di kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 10, dia katakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bayangkan teman-teman sekalian, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, akan terus berkurang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi teman-teman sekalian, jangan memburu uang. Jangan cinta akan uang. Semuanya itu akan sia-sia. Karena Anda tidak akan pernah puas dengan uang. Dan Anda tidak pernah puas dari penghasilan Anda, kekayaan yang Anda miliki. Tidak akan. Pasti tetap kurang. Ya, oleh karenanya dalam 1 Tesalonika 5:18 kita diajarkan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita, apapun yang kita dapatkan sesuai dengan usaha kita, pekerjaan kita secara halal, mari teman-teman sekalian, syukurin hal itu. Kembalikan syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ya dimuliakan dengan apa yang kita miliki. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 juga dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini ciri-ciri orang di akhir zaman teman-teman sekalian. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi teman-teman sekalian, inilah keadaan manusia di akhir zaman. Dan kalau kita lihat selama ini juga kepada Ustadz Agustan, ya kurang lebih motivasinya seperti itu. Ya, saya tidak menghakimi teman-teman sekalian, tapi kita lihat jejak digitalnya. Seberaninya dia menghina kekristenan, buat konten yang kontroversial, ya, supaya cari view dan macam-macam teman-teman sekalian. Ya, sampai berani pantatin Alkitab, dikentuti Alkitab teman-teman sekalian. Dan apa yang dia terima saat ini. Jadi saya percaya teman-teman bahwa apa yang dialami Agustan saat ini, ya, tidak lain dan tidak bukan sebuah ajaran Tuhan, sebuah peringatan daripada Tuhan. Maka hendaklah yang lain bisa menjadikan hal ini sebuah pelajaran agar jangan menghujat agama orang lain. Agama boleh ada di Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang 1945, keberagaman agama di Indonesia. Jadi jangan Anda mendahului Tuhan. Jangan Anda lebih hebat daripada Tuhanmu. Sehingga Anda mengharuskan semua orang di Indonesia harus ikut agamamu. Kamu paksa agama orang lain. Sampai Anda menghujat-hujat agama lain. Sekalipun kitab suci Anda melarang sebenarnya, kamu tidak boleh menghujat sesembahan orang lain. Karena mereka nanti akan menghujat agamamu juga. Menghujat nabimu dan Tuhanmu. Ya, bahkan lebih parah lagi nantinya. Ya, tapi syukur kami orang-orang Kristen juga tidak diajar demikian untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa dikatakan dalam Roma 12 ayat 21 kepada kami? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi berlaku baik. Kami harus bisa mengampuni. Sebab itulah ajaran Tuhan kami. Ajaran yang mengajarkan tentang kasih kepada sesama, kepada musuh, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.